Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman ya di Dipo Kereta 212. Mari kita sudah membuat kereta penolong yang pertama. Ini adalah kereta api penolong Joko Tingkir seperti ini. Kita lihat polanya dulu. Baik, kita juga akan lihat untuk skema atau pola untuk kartonnya. Ada perbedaan di sini ya. Silahkan teman-teman bisa lihat dulu ya. Silakan yang belum subscribe boleh subscribe dan klik juga tombol loncengnya. Baik, ini adalah penampakan. Penampakan. Ini adalah karton yang sudah kita potong. Kita mulai dari bagian sasis dulu ya. Seperti biasa untuk sasis itu 3 lapis. Kita juga akan coba lihat dulu ukurannya, kita cross check dulu. Ini adalah 22,8, sama ya seperti sasis pada umumnya ya. Pada umumnya kereta yang kita buat adalah 22,8. Ini adalah 3,1. Ya udah pas ya ukurannya. Baik, sekarang kita akan coba lem dulu. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk selalu tonton videonya sampai habis ya di setiap kali pertemuan kita. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Saya tunggu dukungannya, saya tunggu juga nasihatnya, silakan untuk perkembangan channel ini ya. Silakan teman-teman bisa kunjungi blog dipokereta212.blogspot.com. Di situ sudah saya upload untuk kereta penolong ya. Ada yang tahu asal mula nama kereta penolong Joko Tingkir? Bagi yang tahu silakan boleh ditulis di komentarnya ya. Saya mau tanya nih sekarang. Walaupun ini nama keretanya Joko Tingkir, tentunya temennya Joko Tingkir Dadungau itu tidak ada di nama keretanya ya. Kita cukup Joko Tingkir aja. Baik, sekarang kita lanjutkan pengelemannya. Dia adalah lapisan yang ketiga. Baik, untuk sasis ini 3 lapis sudah kita bereskan ya. Tidak seperti biasanya, kalau untuk sasis sekarang ini kita tidak melubangi di awal ya. Nanti kita ada tahap sendiri untuk pemasangan boginya. Baik, ini adalah lapisan bodi ya. Karton yang sudah kita potong. Ini bodinya seperti ini nantinya. Kita akan cross check untuk lebarnya. Kalau panjangnya udah 22,8. Kalau lebarnya 8,9. Ini sudah disesuaikan dengan polanya ya. Ini kalau ukuran secara umum bodi dan sasis itu sama dengan kereta sebelumnya, yang kereta penolong di pertemuan yang sebelumnya kita bahas ya. Baik, ini kita akan tandai 2,7 cm. Ya, kita langsung menandainya tuh pakai cutter langsung ya. Kalau dulu di awal saya itu pakai pulpen, tapi saya rasa itu kurang efektif. Makanya secara bertahap kita berevolusi ya. Kita mencari cara yang terbaik dan cara yang efektif untuk membuat miniatur kereta ini. Nah, ditemukanlah cara yang lebih simpel, yaitu langsung menggunakan cutter begini dengan menandainya. Jadi cara menandainya itu seperti ini. Jadi tanda ini fungsinya itu untuk menekuk, untuk mempermudah dalam penekukan bodi ya. Jadi tanda ini khususnya itu untuk di luar saja. Kalau untuk di dalam bodi itu enggak ya. Ini kita tandai 5,4. 5,4 itu nantinya sebagai tanda batas dari depan dan belakang. Nanti ada coakan ya, coakan 2 mili masing-masing. Coba kita tandai dulu. Tentu saja tanda ini itu sudah mengikuti pola ya, makanya kita dapat angka 5,4 ya. Kita tandai dulu. Ini ada depan dan belakang sudah kita tandai masing-masing 5,4. Nah, ini jangan terlalu tekan ya untuk menandai ini ya, nanti potong nanti ininya kartonnya, jangan ya. Sekarang kita tandai lagi 2,5 cm. Nah, ini batasnya itu batas di titik 5,4. Jadi pertemuan antara 5,4 dan 2,5 nantinya kita potong. Kalau ini serius kita potong ya, jangan ditandain ya. Serius kita potong kalau ini. Oke, ini udah jadi pemotongannya seperti ini. Jangan lupa untuk teman-teman ya, untuk cutternya selalu dipertajam ya. Untuk mempertajam cutter juga teman-teman udah tahu ya, tinggal dipatahkan saja ya. Simpel kalau udah menggunakan cutter ya. Jadi sananya udah penajamannya seperti itu. Jadi siap-siap aja ready untuk isi cutternya gitu. Kalau semakin sering kita membuatnya, pasti akan semakin over untuk isi cutternya. Baik, ini adalah yang kedua ya. Tandai lagi 2,5 cm.
Nah, angka 2,5 cm itu tentu saja sudah mengikuti ukuran pola ya, berdasarkan ketinggian dari bodi ya, dari samping ketinggiannya. Tentu saja ketinggiannya itu baru titik atap bawah ya. Kalau titik atap atas itu beda ya, karena nanti melengkung, itu beda. Itu nanti mengikuti pola depan dan belakang nantinya. Baik, ini seperti ini kita sudah jadi ya. Nah, jadi bentuknya itu seperti coakan gini ya. Pas di bawah bodi seperti coakan 2 mili kali 5,4 cm ya, seperti itu. Coba kita tekuk dulu seperti apa. Nah, ini karena ada batas yang tadi ya, batas tekukan yang kita buat, jadi kita menekuknya ke arah dalam jadi lebih mudah seperti ini. Tuh kan, kita mengikuti kereta yang sebenarnya ya, bahwa untuk bagian atas kita tekuk lengkung seperti ini ya. Kita sudah sesuaikan. Coba kita akan tempelkan pada bagian sasisnya ya, seperti ini. Ini udah cocok ya. Baik, terus sekarang kita beralih ke penutup ya, depan dan belakang. Tapi kita akan fokus ke yang kecil 2. Itu untuk bagian depan kereta Joko Tingkir ini. Berbeda untuk bagian penutupnya, nanti kita bahas ya. Silakan teman-teman bisa gunakan pola untuk menutupnya. Ini yang kecil dulu. Tentu saja di tiap pola saya sudah sediakan ya, seperti itu. Jadi ada 2 ukuran seperti ini. Baik, kita beralih kepada yang besar. Mana yang besarnya? Oke, ini adalah yang besar. Silakan dipotong dulu seperti ini. Ini fungsinya buat mal ya sebenarnya. Mal itu ya supaya kita lebih mempermudah dalam pemotongan penutup ini. Kenapa dibuat mal sengaja seperti ini? Karena ini ukuran bukan ukuran yang biasa ya. Soalnya kita kalau mau bentuk tekukan itu susah gitu. Kita harus ukur berapa lengkungannya. Makanya dibuat mal seperti ini. Jadi bisa dibuat mengikuti mal itu. Baik, sekarang kita akan tempelkan dulu sasisnya kepada bodi. Ya, silakan mulai ratakan untuk lemnya ya. Baik, kita akan tempelkan bagian ini untuk bawah dulu ya. Jadi bawah kita tekan seperti ini, kemudian baru atasnya seperti itu. Ini untuk mempermudah aja ya. Jadi kalau atas dulu ya susah juga ya, karena yang ditekan kan bagian bawah. Baik, kita sesuaikan dulu. Jadi untuk ini, untuk titik pengelemannya itu di bagian coakan yang tadi itu, ukuran yang 2,5 kali 5,4 cm ya. Baik, ini sudah jadi sepertinya bodi kepada sasis ya. Kita lihat dulu seperti ini. Kita lanjutkan pada pemasangan penutup. Penutup sendiri kita mulai dari bagian yang kecil dulu ya. Jadi 2 lapis ya. Kecil dulu baru besar. Kita tempelkan seperti ini. Kita bisa gunakan bantuan cutter kalau memang susah. Maksudnya susah terlalu masuk untuk ininya ya. Jadi fungsi cutter sendiri bukan hanya motong, tapi untuk membantu mencukil seperti ini juga bisa gitu. Ya, baik. Ini udah jadi. Kita langsung pasang saja bagian penutup bagian luar ya, yang besar. Kita langsung saja seperti ini. Nah, ini adalah bagian belakang dari kereta Joko Tingkir ya. Ya, kenapa bagian belakang? Nah, ini kan yang besarnya kan, kalau bagian depan itu beda ya, khusus nanti kita akan buat khusus. Jadi kalau bagian depan sekarang kita fokus ke yang kecil dulu. Jadi kalau yang kecil sudah jadi seperti ini pemasangannya, baru nanti kita fokus ke bagian yang besar. Tapi kita taruh dulu lah ya, untuk bagian rangka ini kita taruh dulu. Ini sudah jadi, sementara udah jadi seperti ini. Sekarang kita lihat dulu polanya. Ini polanya ini ya, teman-teman saya download di blog. Saya udah upload kemarin ya. Baik, kita potong dulu polanya ya. Tentu saja pemotongan ini saya nggak videokan full semuanya, pemotongan tidak ya. Cuma ya sebagian aja kita potong seperti ini ya. Nah, ini adalah penampakan untuk kereta penolong yang setelah kereta Joko Tingkir ini beres. Nanti kita akan bahas. Kita fokus dulu ke kereta Joko Tingkir.
Ini polanya kita potong seperti ini ya. Pemotongannya teman-teman, kalau saya ya pemotongannya itu lebih suka pakai gunting ya. Ya, tapi kalau mau pakai cutter bisa aja gitu. Ya, kalau saya lebih ke gunting pemotongannya. Baik, kemudian kita akan fokus ke bagian depan dan belakang. Ini adalah penutupnya seperti ini ya. Nah, ini kita potong bagian yang belakang dulu ya, yang mudah dulu. Biasanya kalau yang sulit tuh nanti belakangan, kita yang mudah dulu. Nah, untuk bagian tekukan bagian atas saya sengaja dibagi beberapa bagian ya, karena kita akan tekuk ke arah dalam. Proses awal pembuatan pola ini dulunya itu tidak dibuat tekukan ke dalam seperti ini. Dulu saya langsung ya, gitu batas tuh langsung. Cuman ada kendala nantinya bagian sisi, kalau di Jawa tuh namanya linggir ya. Linggir tuh apa bahasa Indonesianya ya? Ya bagian pojoknya lah ya. Bagian pojoknya itu tidak bisa menyatu gitu, menyatu dengan dalamnya. Makanya sekarang saya buat tekukan ke dalam kemudian dijepit bodi ya gitu. Baik, kita sudah potong bagian depan kepala kereta penolong Joko Tingkir. Nah, ini bedanya untuk bagian atasnya ini ada lampu ya. Nah, ini ada lampu. Dan untuk bagian lampu atasnya kita potong aja seperti ini. Baik, ini pemotongan untuk pola kepala, pola muka ini udah selesai ya. Baik, kita masuk ke pemotongan pola body ya. Tentu saja untuk body ini kayaknya nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya, pemotongan bodinya seperti ini. Tentu saja mudah ya untuk pemotongan polanya seperti ini, nggak sulit ya, nggak sulit. Baik, saya tutup dulu. Nah, kita lanjut lagi ke pembuatan rangka bagian muka ya. Nah, seperti halnya yang tadi sebelumnya saya ceritakan ya. Jadi ini khusus untuk bagian muka kereta penolong Joko Tingkir itu seperti ini ya. Jadi sediakan untuk kartonnya bebas ukurannya, nanti kita sesuaikan dengan malnya. Bedanya untuk bagian ini ya, lampu bagian atas kita buat juga untuk rangkanya seperti ini, kita sisakan ya kira-kira aja selebar lampu. Nah, seperti ini. Jadi untuk ketinggiannya kita belum tahu, nanti kalau sudah ditempel baru kita bisa tentukan ya. Nah, ini kita masuk pada pemotongan bagian bawah bumper seperti ini ya. Enaknya kalau kita punya ukuran mal tuh seperti itu ya. Jadi kita bisa tempelkan lalu kita bisa gunting. Nah, pemasangan untuk mal seperti ini bisa jadi disesuaikan kemudian digunting, atau ditempel dulu polanya baru digunting, itu juga bisa seperti itu. Jadi kalau saya sekarang pakai metode disesuaikan dulu baru digunting, dilemnya belakangan gitu. Oke, coba sekarang kita akan lem ya. Misalnya udah sesuai ya untuk bagian penutup muka atau penutup depan, ini udah sesuai, kita akan lem coba. Kalau kereta penolong Joko Tingkir ini termasuknya KRD ya. Dulu itu juga kalau yang di Daup 2 itu dulu juga dipakai KRD Patas Bandung Raya ya dulu. Kemudian ini termasuk juga seperti halnya KRD Susi, KRD Doraemon juga sama seperti ini. Baik, kita akan tempelkan dulu pada polanya. Jadi penutup bagian depan ini beda ya. Bedanya ya untuk penutupnya ini ditempel dulu ke polanya, baru ditempel ke bodinya. Kalau yang tadi kan bagian belakang tempel dulu ke bodinya, baru polanya. Nah, banyak sekali metode yang kita bisa buat ya, kita bisa lakukan. Baik, kita akan lubangi dulu bagian kopler ya. Tentu saja untuk ukurannya itu sekitar 3 mili kali 2 mili ya, kira-kira segitulah ya. Ya, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kalau untuk titiknya itu di atas bumper tentunya ya. Ya, kira-kira bagian tengahnya tuh di mana gitu, teman-teman bisa sesuaikan. Pelubangannya pakai cutter aja ya, simple sebenarnya seperti ini. Kita sudah jadi malah pelubangannya ini ya.
Sudah jadi seperti ini. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penempelan pada body. Nah, kita bisa cek dulu. Nah, seperti ini. Langsung kita lem saja. Khusus untuk bagian muka ini ya, kita fokus pengeleman pada bagian utama aja ya. Jadi bagian tekukan kita tidak lapisi dengan lem ini. Nantinya kita akan langsung jepit saja pakai double tip nantinya ya. Yang penting bagian utamanya sudah tertempel dulu seperti ini. Baik, kita lanjutkan kepada pemasangan pola sasis. Nah, ini nggak biasa lagi ya. Biasanya kalau pola sasis saya menempelnya itu di bagian awal. Kalau ini di bagian pertengahan seperti ini ya. Misalnya di bagian penutup muka kita sudah tempelkan, baru sekarang kita memasang pola sasis. Nah, tentu saja ya, sama aja sebenarnya ya. Ya, seperti ini kita tempelkan, sesuaikan. Loh, Mas, itu nanti lubang boginya bagaimana? Ya nanti itu urusan nanti ya. Kita pakai cara yang kedua untuk pemasangan boginya. Baik, kita langsung masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu penutup belakang. Pola sudah kita tekuk, sekarang kita lapisi dengan lemnya seperti ini. Untuk bagian belakang kita tekukannya, kita langsung lapisi dengan lem ya. Jadi kita tekuk bagian bodi samping saja, bagian atas nggak perlu, nggak apa-apa. Kalau bagian atas memang nanti terjepit bagian bodi atap ya. Baik, ini sudah jadi. Pola bagian bodi sekarang kita coba ambil dan kemudian kita proses. Proses yang pertama yaitu kita akan tekuk sesuai dengan batas bodi dan batas atapnya seperti ini. Nekuknya ke arah dalamnya. Oke. Sebentar lagi kita akan sesuaikan juga ya. Artinya kita sesuaikan dengan bodinya. Bodi yang telah ready seperti ini kita sesuaikan. Ini sepertinya itu udah cocok ya, karena ukuran sendiri kita sudah menyesuaikan. Jadi is okay lah, ini udah cocok. Baik, kita akan buat coakan sedikit di bagian depan ya, karena ini adalah ada 2 mili dari karton itu sendiri, jadi kita kasih potongan 2 mili. Untuk ukurannya itu selebar apa itu, lampu ya, lampu. Oke, kira-kira seperti ini ukurannya, coakannya. Baik, sekarang kita siapkan double tipnya, kemudian kita pasang di bagian semua pojok ya. Ini adalah alasan kenapa untuk tekukan bagian tutup depan dan belakang atau bagian muka itu kita tidak tempelkan dengan lem, karena nantinya bisa juga kita dijepit dengan menggunakan double tip ini ya. Ini adalah alternatif ya. Alternatifnya seperti itu. Jadi kalau mau lebih kuat lagi ya bisa juga kalau misalkan dilem gitu. Contohnya ini adalah bagian tekukan dari bagian depan ya, atau bagian muka kereta Joko Tingkir ini. Ini kita tidak lem ya, jadi kita langsung jepit saja dengan double tip ini. Nggak jadi masalah seperti itu ya. Ya, jadi seperti ini cara penempelannya. Baik, ini 4 sisi untuk pemasangan double tip ini sudah beres ya. Kita akan coba siapkan lemnya ya. Kita siapkan lemnya, kemudian kita ratakan pada permukaan sisi yang pertama gitu. Untuk pelapasan double tip sendiri itu nanti menunggu permukaannya itu dilapisi lem dulu ya, karena kalau misalkan dilepas dulu double tipnya, nanti lemnya itu ketimpa ke bagian double tipnya yang sudah merekat ya, itu nggak bisa ya. Jadi permukaan sudah dilapisi lem, baru kita lepas double tipnya. Baik, kita sesuaikan untuk pola bodinya ya, jangan ketukar antara depan dan belakang ya. Depannya itu adalah sebelah kiri ini ya, jadi bagian pintu ini itu bagian depan ya, koneknya seperti itu. Kita sesuaikan dulu. Baik, alhamdulillah ini sudah cocok ya. Sekarang kita tinggal tekan sedikit supaya lemnya merata. Baik, ini adalah lapisan yang kedua. Ini tinggal kita lapisi lem aja ya seperti ini. Jadi tahapannya seperti itu ya teman-teman. Jadi satu permukaan dulu, satu sisi dulu yang kita tempelkan, baru sisi yang lainnya seperti itu. Jadi jangan sekaligus dua ya. Kita nunggu
yang pertama menempel dulu baru sebaliknya. Itu tahapan-tahapan supaya untuk estetikanya supaya lebih bagus nantinya, supaya lebih rapi, caranya seperti itu. Baik, kita lepas dulu double tipnya. Ini gunakan bantuan cutter nggak apa-apa ya, fungsi cutter juga banyak ternyata ya. Baik, sekarang kita tempelkan seperti ini. Kalau penempelannya saya fokus pada garis merah ini ya, merah putih ini ya. Jadi supaya garisnya itu connect antara bagian muka, yaitu bagian depan dan juga samping, supaya connect, maksudnya supaya rata gitu. Baik, kita sudah selesai, saatnya kita menempel bagian atap ini yang kecil-kecil ini ya. Kita gunakan double foam ya, biasanya juga kita menggunakan langsung dengan karton, tapi dengan objek yang kecil seperti ini rekomendasi saya itu dengan menggunakan double foam supaya lebih gampang. Apakah ada kesulitan mengenai double foam ini? Kesulitannya pada waktu menggunting seperti ini. Kalau misalkan pada waktu menggunting biasanya tuh nempel, jadi rawan nempel di bagian guntingnya, jadi memang lengket sekali ini double foam ya. Ya, double foam ini kalau teman-teman beli itu ukurannya itu 24 mili ya. Biasanya itu satu double foam itu harganya tuh sekitar 15 ribuan. Ya bilang aja ke fotokopiannya, ke toko tempat alat tulis ATK itu beli double foam gitu. Biasanya sih kalau yang lengkap tuh ada gitu. Ya, saya akui adalah ini proses yang sulit mengenai pemotongan objek double foam ini ya. Tapi ya kita potong saja seperti ini. Baik, mungkin kita percepat saja ya. Nah, untuk yang kecil-kecil tadi sudah kita percepat. Baik, kita masuk bagian yang besar ini. Nah, untuk bagian yang besar ini biasanya itu dipakai di kereta penumpang ya. Kereta penumpang biasanya di bagian sisi atas itu alias toren, biasanya buat toren air itu modelnya seperti ini. Tapi kita nggak tahu ya kalau misalkan di KRD atasnya itu apakah apa, saya juga belum tahu ya. Tapi modelnya juga hampir mirip seperti ini, seperti halnya toren air yang dipakai oleh kereta penumpang di bagian atas toilet seperti ini. Tapi kalau untuk di KRD Joko Tingkir ini, kereta penolong ini ditaruhnya di bagian tengah. Nah, di bagian tengah kereta ya, dan juga dua buah ya. Jadi triknya sendiri kalau misalkan memasang objek atap yang besar ini, itu pertama-tama bagian tengahnya dulu yang kita ukur, tadi sudah kita ukur ya, bagian tengahnya seperti ini. Satu lapis pertama, kemudian kita kupas, dan juga yang kedua itu langsung kita tempel seperti ini, kita timpa ya. Jadi bagian yang tebal dua lapis itu cuma di bagian tengahnya saja, di bagian tengahnya saja. Ini kita sesuaikan juga. Tapi sekarang kita akan kupas ya, kupas bagian yang gede dulu, ini yang tengah dulu ya, seperti ini. Satu lagi ya, sekarang kita kupas lagi bagian tengahnya. Dan nanti juga menyusul bagian yang kecil-kecil. Kalau misalkan bagian kecil-kecil biasanya saya juga sering gunakan cutter ya, cutter supaya alat bantu untuk mengupasnya itu. Biasanya kalau nggak menggunakan cutter itu sulit ya, karena dengan objek yang kecil yang pertama, kemudian yang keduanya itu kalau menggunakan jari itu rawan dalam artian yang mengelupas bukan kulit double foamnya, tapi malah polanya yang terkelupas dari double foam. Itu kan repot ya, makanya kita gunakan cutter, alat bantu cutter ya. Di sini kalau bagian yang kecil itu ini ada 6 ya, yang 4 itu sejenis, yang 2 itu beda jenis gitu. Nah, ini sebentar lagi kita akan selesaikan bagian atapnya. Baik teman-teman, untuk bogi kemudian coupler, kemudian satu lagi adalah bagian sambungan ya, bagian sambungan. Ini tutorialnya teman-teman bisa dilihat di video sebelum-sebelumnya, kita sudah bahas mengenai coupler, mengenai bogi, dan mengenai sambungan, maksudnya bordes ya, bordes sambungan gitu. Jadi teman-teman bisa ambil tutorialnya dari sana. Baik,
Baik, 20 menit kita sudah bersama-sama hampir selesai ya. Kita menyelesaikan miniatur kereta penolong Joko Tingkir. Ini untuk pola utamanya sudah beres. Ini adalah penampakan bagian bordes sambungannya. Kemudian bogi kita pakai rail king saja boginya ya. Kita fokus dulu kepada pelubangan bagian kopler belakang. Kalau kopler depan tidak ya, karena nanti disambungkan dengan lubang tadi, lubang di awal tuh lubang apa? Yang di bumper ya. Nah, ini pemakuan sudah selesai seperti ini pelubangannya. Kita langsung masukkan saja untuk koplernya seperti ini bagian belakangnya. Kemudian siapkan juga lem super glue ya. Untuk lem super glue itu untuk menempel bagian kopler depan ya. Jangan lupa untuk bagian penjapit ini untuk koplernya arahnya itu selalu ke arah kiri ya. Kalau kita dari arah kabin lokomotif itu arahnya selalu ke arah kiri ya, seperti ini tuh. Baik, sekarang mana lemnya tadi? Kita akan lem. Lemnya nggak usah banyak-banyak, yang penting sudah nempel sudah gitu aja ya. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada tahap selanjutnya, yaitu pemasangan bogi. Nah, ini boginya kan ini kan tidak dilubangi ya. Nah, cara yang kedua yaitu caranya dengan menggunakan, nah ini adalah gerbong rail king ya. Kita akan dengan coak kita akan ambil untuk pengait boginya. Kita akan ambil, caranya pakai cutter aja, cuma hati-hati dalam pengambilannya ya, seperti ini, karena ini bahannya tuh plastik ya. Tapi walaupun plastik dengan cutter juga bisa, asalkan pelan-pelan juga bisa seperti ini pengambilannya. Ini adalah salah satu cara dalam pemasangan bogi untuk miniatur kereta api. Yang kemarin kita sudah membahas itu pakai cara dengan paku, kemudian dengan ini dengan bawaan rail king, kemudian bisa juga dengan paralon, dan ada satu lagi yaitu dengan baut 5/8. Itu biasanya kalau menggunakan baut saya sasisnya pakai triplek. Itu pas awal-awal saya bikin kereta itu seperti itu. Tapi sepertinya untuk pembuatan kereta pakai baut itu belum dibuat ya tutorialnya ya, untuk pemasangan bogi pakai baut. Oke, ini kita sudah selesai. Kita masukkan dulu ke bagian boginya. Selanjutnya kita akan lem. Untuk tanda bagian bogi itu sudah ada ya, kita tinggal sesuaikan saja seperti ini. Pemasangan bogi pertama, kemudian pemasangan bogi yang kedua sekarang. Kalau untuk bogi asli sendiri, tentu saja kalau misalkan kereta penolong Joko Tingkir ini mau dipasang mesin ya, boginya berbeda ya, tidak seperti ini boginya. Baik, kita langsung masuk ke bagian tahap akhir, yaitu pemasangan bordes sambungan. Bordes sambungan ini teman-teman bisa gunakan lem super glue atau juga bisa menggunakan double foam seperti saya ini ya. Jadi bebas ya, double foam boleh, pakai lem super glue juga boleh. Jadi ada dua cara seperti itu. Baik, nah, ini adalah bagian double foam yang kedua. Jadi cukup dua sisi saja yang dilapisi double foam ya, nggak apa-apa. Jadi dua sisi juga udah kuat. Baik, sekarang kita akan pasang bordes sambungan ini. Ini bordes sambungan ini saya buat pakai PVC foam ya, PVC foam. Jadi bisa pakai PVC foam, bisa pakai PVC paralon biasa, dan juga bisa menggunakan karton juga bisa. Baik, kita tempelkan sekarang seperti ini. Ya, gini ukurannya udah sama ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Silakan yang belum subscribe, boleh subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.